Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Nadifa Zulfa Amalia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 5, peminatan K3 Stikes Harapan Ibu Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen resiko di perkebunan atau pertanian. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu resiko. Resiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Salah satu atribut resiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui. Dalam penyusunan strategi yang baik, haruslah juga memperhatikan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam konteks eksternal maupun konteks internal perusahaan, dan melakukan antisipasi perlakuan resiko bila memang resiko tersebut menjadi kenyataan. Manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan kumpulan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko yang dapat terjadi, menganalisis dampak dan probabilitas dari resiko tersebut, serta menerapkan respon atas resiko tersebut untuk memastikan agar tujuan utama dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Tujuan manajemen resiko yaitu untuk memastikan resiko-resiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, karena semua resiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan, baik resiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja, dan terakhir, lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggarakannya manajemen yang lebih efektif dan efisien. Melalui langkah-langkah dalam proses manajemen resiko dapat menjelaskan fungsi manajemen resiko. Langkah-langkah dalam proses manajemen resiko yaitu yang pertama, pengidentifikasian atau diagnosis resiko. Yang kedua, pengukuran resiko yaitu mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan yang ketiga atau terakhir, pengendalian resiko. Strategi yang harus ditempuh perusahaan agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan dengan baik yaitu membangun komitmen dari direksi dan pimpinan unit kerja, menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko yang sesuai di perusahaan dipimpinnya, menunjukkan champion yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh organisasi. Penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas pengelolaan risiko tetap berada pada para pemangku risiko dan bukan ke para champion. Penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memadai, memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi perusahaan, menerapkan proses manajemen risiko perusahaan yang telah berhasil digunakan oleh perusahaan lain atau sejenis, menerapkan seluruh kebijakan manajemen risiko perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan, melakukan pengembangan struktur organisasi perusahaan yang dapat mendukung penerapan manajemen risiko perusahaan, dan terakhir membangun budaya peduli risiko di seluruh proses manajemen perusahaan. Ada beberapa jenis risiko yang mempengaruhi praktek pertanian atau perkebunan, di antaranya risiko produksi, risiko harga, risiko kelembagaan, risiko sumber daya manusia, dan risiko finansial. Risiko ini diduga menjadi salah satu kendala dalam pembangunan sistem pertanian atau perkebunan di Indonesia.
Pengelolaan resiko dapat dicegah sebelum resiko terjadi maupun penyelesaian setelah resiko terjadi, dengan jenis pengelolaan resiko yang bersifat formal maupun non-formal. Melalui manajemen resiko ini, maka diharapkan akan terbangun sistem pertanian atau perkebunan yang berdaya saing. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.